Wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik, dan pada waktunya nanti kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Ya pemirsa, vaksinasi gotong royong adalah sebuah program vaksinasi mandiri bagi perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi bagi karyawan beserta keluarganya. Dan program ini menjadi salah satu harapan pemerintah terhadap percepatan vaksinasi yang menyeluruh di Indonesia, sehingga menjadi salah satu langkah konkret kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baik, kali ini kami akan membahas tema Suara Sriwijaya mengenai membangun komunikasi melalui vaksinasi gotong royong. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Bapak J. Riantoni Natakusuma, Wakil Ketua Umum Forum CSR Nasional dan juga Ketua Forum CSR Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Rian, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak Rian? Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang di studio kami, dan pemirsa nantinya juga kita akan terhubung melalui secara virtual maksud saya bersama Bapak Pamungkas Tris Hadiat Moko, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhumas atau Perhimpunan Humas Indonesia yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, kemudian Bapak Yayan Sofyan, Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Lampung, dan Ibu Dr. Desi Misnawati M.Ikom, Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang. Kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Baik, Mbak Rian, ini menarik berbicara mengenai vaksinasi gotong royong menjadi salah satu program yang diharapkan pemerintah juga menjadi langkah percepatan vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, peran-peran perusahaan, badan hukum yang menjadi salah satu tolak ukurnya bagaimana mereka berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi gotong royong ini. Komentar Bapak seperti apa? Ya, memang selain vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan vaksinasi yang sedang berjalan selama ini, vaksinasi gotong royong itu adalah inisiasi dari perusahaan-perusahaan dalam membantu pemerintah memvaksinasi masyarakat Indonesia, khususnya awalnya itu di lingkungan karyawan perusahaan, keluarga, tetapi kemudian itu melebar untuk kepentingan masyarakat. Tujuannya apa? Karena kalau hanya vaksinasi itu diberikan kepada keluarga dan kemudian keluarga dan karyawan perusahaan, tetapi tidak dimanfaatkan juga dibantukan, dikontribusikan kepada masyarakat, ini tidak bisa dalam artian masyarakat tidak terbantu, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat itu bisa terbatas. Misalnya, kalau di perusahaan sudah divaksinasi karyawannya, keluarga sudah divaksinasi, tetapi masyarakat sekitar, kemudian masyarakat yang beraktivitas di lingkungan perusahaan tersebut tidak divaksinasi, sama juga bohong, ya kan? Karena aktivitas akan terbatas jadinya. Nah, untuk itu vaksinasi gotong royong ini dilakukan juga dengan membantu vaksinasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tadi bisa beraktivitas, sehingga interaksi antara keluarga, kemudian karyawan dengan masyarakat sekitar termasuk yang beraktivitas itu berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah aktivitas berjalan dengan baik, otomatis usaha-usaha kegiatan juga berjalan. Kemudian kalau sudah usaha berjalan, berarti terjadi pergerakan ekonomi. Nah, inilah yang bisa menjadikan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat tadi mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri seperti apa? Sumatera Selatan ini termasuk 15 provinsi yang belum mencapai vaksinasi 60%, sekitar kurang lebih 56%. Mudah-mudahan dengan ada vaksinasi gotong royong ini, dengan didukung oleh perusahaan-perusahaan, ini bisa mencapai di akhir tahun 2022 ini, 2021 ini mudah-mudahan bisa sekitar 60%. Harapan dari pemerintah RI
Seharusnya di akhir tahun 2021 ini harus mencapai 70% vaksinasi kepada masyarakat sudah berjalan. Sebenarnya respon perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan ini bagaimana, Pak Rian? Kalau perusahaan di Sumatera Selatan ini sudah sangat banyak ya. Ada yang keterlibatan OJK dengan perbankan, ada juga OJK dengan Apindo, kemudian himpunan-himpunan perusahaan, asosiasi perusahaan, itu sudah menjalankan. Khususnya BUMN itu sudah berjalan dari sejak lama ya. Seperti PT Pusri misalnya itu sudah menjalankan program-program vaksinasi gotong royong ini dengan karyawan, dengan keluarga, kemudian masyarakat sekitar, termasuk juga bantuan oksigen kemarin. Saya lihat itu kan bantuan oksigen kan dari PT Pusri dan Sinarmas kalau tidak salah. Itu sangat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan kesehatan masyarakat. Tuh. Ya, kalau berbicara mengenai vaksinasi gotong royong, tentunya yang menjadi fokusnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab dan juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat melakukan vaksinasi gotong royong kepada karyawan dan juga keluarganya. Nah, kolaborasi yang diperlukan saat ini itu sebenarnya apa yang bisa yang menjadi kendala katakanlah seperti itu agar bila vaksinasi gotong royong ini bisa secara menyeluruh dilakukan di Sumatera Selatan juga tentunya akan mempercepat capaian vaksinasi kita secara keseluruhan. Iya, jadi di era sekarang ini semua itu tidak bisa berjalan dengan sendiri. Era sekarang ini adalah era kolaborasi dan sinergi. Jadi tidak bisa satu perusahaan itu bergerak dengan sendirinya, tapi harus ada dukungan dari berbagai pihak. Ada dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian OPD terkait, kemudian aparat, kemudian perusahaan, masyarakat, organisasi masyarakat, komunitas-komunitas, termasuk juga media. Nah, Perhumas ini kan termasuk perhimpunan humas. Nah, dengan adanya Perhumas ini, sosialisasi informasi itu kan bisa komunikasi, bisa berjalan dengan baik. Makanya untuk kegiatan vaksinasi gotong royong nantinya ini adalah bentuk kolaborasi yang diinisiasi oleh Perhumas dan Forum CSR. Nah, dengan melibatkan didukung oleh Coca-Cola Amatil misalnya, kemudian ada Aspenku, kemudian ada ACT, ada juga Ketimbang Ngemis, ada komunitas yang lain-lainnya. Seperti misalnya ada Pepes Sumsel juga. Jadi ini mempercepat, menginformasikan kepada masyarakat, anggota-anggota komunitas untuk yang belum divaksinasi untuk segera divaksinasi. Ini mempercepat informasi kepada masyarakat. Nah, selama ini capaian di Sumatera Selatan ini belum mencapai 60%. Saya lihat ada beberapa kendala. Sekarang sudah cukup bagus ya pelaksanaannya. Sudah per kecamatan, ada per kelurahan dengan melibatkan berbagai pihak. Kalau dulu selain vaksinasi terbatas, vaksinasi dijalankan tidak terstruktur. Misalnya, contohnya ini yang sering saya komplain juga. Waktu dulu kan sempat terjadi keramaian, sampai kumpulan massa yang ingin divaksinasi. Nah, contoh misalnya, vaksinasi diselenggarakan oleh perusahaan A. Itu diselenggarakan di daerah Sukabangun misalnya. Itu masyarakat yang dari Kertapati, yang dari Pelaju, yang dari mana-mana, termasuk dari Indralaya, itu vaksinasi ke sana. Sehingga ini kan kesulitan pendataannya. Coba kita tanya pada waktu itu kepada RT atau lurah atau camat, berapa warga di kelurahan misalnya kelurahan A itu sudah tervaksinasi. Sulit pada waktu itu. Karena pada saat dilakukan vaksinasi daerah A, dari daerah lain itu menyerbu ke sana. Seperti itu. Kemudian diselenggarakan di daerah Kertapati, daerah lain juga mencari vaksin. Karena pada waktu itu memang kegiatan-kegiatan vaksinasi itu sangat terbatas. Beda seperti sekarang sudah rutinitas dijalankan. Nah, sehingga yang terjadi saat ini sepertinya yang paling besar belum melaksanakan vaksin itu di daerah-daerah di kabupaten kota yang lain. Kalau Palembang ini saya pikir sudah cukup banyak ya. Ini terbukti dari peminat-peminat vaksin yang belum divaksinasi itu semakin mengecil, semakin sedikit. Justru ada daerah-daerah yang belum memahami kurangnya komunikasi, informasi, dan sosialisasi, sehingga mereka tidak mengetahui
pentingnya divaksinasi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat memang untuk di perkotaan pelaksanaan vaksinasi ini sudah tinggi antusias peminatnya begitu. Nah, untuk daerah kabupaten kota mungkin masih membutuhkan apa ya, perhatian, kemudian juga jangkauan yang tidak mudah juga menjadi salah satu kendalanya. Nah, forum CSR ini juga salah satu yang katakanlah bisa mendorong percepatan vaksinasi. Komentar Bapak seperti apa? Apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau kita dari semenjak awal pandemi COVID, kita sudah melakukan sinergi, sudah melakukan berbagai kegiatan dengan semua perusahaan, khususnya BUMN. Itu sudah mulai dari bantuan-bantuan sampai dilaksanakan vaksinasi, itu sudah kita lakukan. Nah, cuma memang di daerah ini kan memang banyak juga beberapa daerah itu forum CSR-nya belum terbentuk di sana, sehingga kegiatan-kegiatan ini yang untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, mensinkronkan program tadi mungkin agak terkendala. Nah, jadi di dalam hal ini ada baiknya juga memang Perhumas ini tadi dan kawan-kawan komunitas ini mulai digerakkan untuk membantu sosialisasi program tersebut. Nah, di sini kan Bapak Gubernur Herman Deru ini kan sangat antusias, sangat mendukung sekali program vaksinasi. Setiap ada kegiatan vaksinasi, alhamdulillah beliau sering datang, sering mengunjungi dan langsung terlibat dan datang di dalam berbagai kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan baik perusahaan maupun masyarakat. Ya. Baik, Pak Rian, ini juga menarik adanya program vaksinasi gotong royong. Ini juga menjadi harapan pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Tapi di sisi lain juga perusahaan juga menganggap bahwa mungkin sebagian besar karyawannya juga sudah divaksinasi dengan sendirinya dengan menggunakan program pemerintah yang sudah ada yang gratis untuk masyarakat. Seperti apa ini agar tentunya perusahaan tetap menjalankan tugas fungsinya, kemudian juga tidak overlapping juga begitu. Seperti apa, Pak Rian? Ya. Jadi memang vaksinasi yang diselenggarakan perusahaan ini kan sifatnya membantu supaya percepatan vaksinasi itu bisa berjalan dengan baik, bukan menjadi tupoksi inti dari perusahaan, tetapi bagaimana perusahaan tadi membantu paling tidak meringankan beban, meringankan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi paling tidak perusahaan itu dari keluarga sendiri, kemudian dari karyawan perusahaan, masyarakat sekitar itu sudah bisa divaksinasi melalui vaksinasi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Paling tidak kalau di lokasi tersebut ada 1.000 orang yang sudah tervaksinasi, berarti pemerintah kan beban biaya terhadap biaya vaksin tadi itu berkurang. Itu saja yang peran dari perusahaan tadi. Jadi mengurangi beban dan membantu pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi. Sehingga APBN itu agak tidak terlalu besar untuk pelaksanaan vaksinasi karena semua kan digratiskan. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Suara Sriwijaya masih akan kembali. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia.
melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933 dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni membangun komunikasi melalui vaksinasi gotong royong. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0711 311 454. Nantinya kita juga akan terhubung secara virtual bersama beberapa narasumber yang tentunya akan bergabung bersama kami dari Perhimpunan Humas Indonesia yang akan terhubung secara virtual. Saya kembali ke Pak Rian. Pak Rian, kalau berbicara mengenai bagaimana pentingnya sebenarnya percepatan vaksinasi ini, semakin cepat, semakin baik, semakin menyeluruh, semakin bisa kita sampai kepada target percepatan vaksinasi di minimal 70% lah. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan pemerintah begitu. Nah, tapi juga beberapa masyarakat juga masih meragukan begitu, masih ragu untuk dilaksanakan vaksinasi, masih enggan untuk divaksin juga. Nah, ini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa saya tidak kemana-mana, tidak ada hubungannya dengan kehidupan berikutnya begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya pemahaman yang harusnya bisa disampaikan begitu kepada masyarakat terkait bagaimana sebenarnya vaksinasi, salah satunya vaksinasi gotong royong ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Iya. Jadi masyarakat kita ini kan banyak, itu awal-awal pandemi dulu, untuk awal-awal pelaksanaan vaksinasi itu kan masih banyak takut, masih banyak yang meragukan. Nah, ini karena
peran dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian peran dari media, peran dari dari himpunan seperti Perhumas, itu kan masih sangat kurang. Nah, karena masih juga tokoh-tokoh masyarakat juga banyak yang masih meragukan vaksinasi. Tokoh-tokoh misalnya agama juga masih meragukan vaksin, sehingga masyarakat pada waktu itu menjadi banyak yang dilema. Apalagi kasus-kasus yang meninggal, yang pingsan, yang itu sempat di blow up, sehingga menambah keraguan dari masyarakat. Tetapi kebijakan pemerintah saya nilai sudah cukup baik, sangat baik dalam hal bagaimana meyakinkan masyarakat. Ya salah satunya mungkin masyarakat kita ini harus dipaksa. Kalau tidak ditakut-takutin, tidak dipaksa, untuk disiplin itu sulit. Untuk melakukan sesuatu itu agak kesulitan. Tetapi contoh misalnya, dibuat peraturan harus ke mall, misalnya harus sudah vaksinasi 1, 2, otomatis mereka secara tidak langsung terpaksa harus vaksinasi. Kemudian ada juga yang pembagian sembako segala macam, syaratnya misalnya dengan harus vaksin 1 atau vaksin 2. Otomatis masyarakat berbondong-bondong daripada tidak dapat, kata dia kan. Istilahnya seperti itu. Jadi masyarakat kita tuh harus diberikan pressure agar supaya mereka itu terdorong, tergerak untuk itu. Kalau sekarang sepertinya sudah mereka secara langsung sudah melihat apa fungsi dari vaksinasi tadi. Daripada mereka takut mati, daripada takut tertular segala macam, otomatis mereka sudah dengan sendirinya menghimbau kepada keluarga, ayo kita vaksin. Nah, vaksin ini kan meningkatkan antibodi kita supaya kita bisa bergerak. Nah, kalau sudah kita melakukan vaksinasi tadi, apalagi sudah 1 dan 2, kita sudah tidak, paling tidak kita sudah ada kepercayaan diri untuk bertemu orang. Sekarang kan kita ini kan contohnya seperti salaman. Sekarang sudah kesulitan kita salaman. Kadang-kadang kalau kita mau salaman ada yang begini, ada yang mau begini, ada macam-macam kadang-kadang. Nah, ini yang paling tidak, ayo kita sekarang sudah bisa menjaga diri sendiri, sudah bisa melakukan prokes dengan sendirinya, kemudian beraktivitas dengan menjaga hal-hal yang memang bisa mengakibatkan tertular. Mudah-mudahan kalau Indonesia ini sudah 70% lebih, ini kan paling tidak secara tidak langsung sudah aman negara kita ini, walaupun memang tetap harus berhati-hati. Nah, mau tidak mau peran dari kawan-kawan Perhumas ini kan di perusahaan ya. Nah, perusahaan bukan berarti di perusahaan itu tidak bukan hanya skupnya memberikan informasi di lingkungan perusahaan saja, tetapi juga lingkungan masyarakat. Makanya dalam kegiatan vaksinasi nanti ini kami melibatkan Perhumas muda supaya mereka jadi ujung tombak kegiatan yang akan kita selenggarakan. Nah, untuk menyelenggarakan itu, Perhumas muda ini juga nanti dibantu dalam menyebarkan informasi ke masyarakat. Yang saya sampaikan tadi ada ketimbang mengemis, itu kan anggota mereka. Kemudian ada lagi Aspenku, anggota UMKM, dan lain-lain sebagainya. Baik. Nah, sebentar Pak Rian, kita akan angkat penelpon yang bergabung, kita pending sejenak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mbak Rima. Ya, apa kabar? Ibu Ruli di Pelaju. Apa kabar Ibu Ruli? Ya. Alhamdulillah sehat. Silahkan Ibu Ruli pertanyaannya. Ya, makasih Mbak ya. Selamat siang, dokter. Baik, Ibu Ruli, hari ini kita berbincang bersama Pak Riantoni Natakusuma, Wakil Ketua Umum Forum CSR Nasional, Ibu. Oh iya, Bapak Rian. Selamat siang, Bapak Rian. Selamat siang, Ibu. Apa yang dijelaskan Bapak Rian itu memang semuanya benar. Karena kita ini orang Indonesia ini, kita susah disiplinnya untuk ditegakkan. Sudah itu seperti masyarakatnya juga hobi yang beli 1 dapat 2, Pak. Jadi kalau menurut saya, Pak, saya ada sedikit mau mengajukan untuk jam waktu yang untuk vaksin itu coba ditambah, jangan sampai jam 12 tank harus sudah selesai. Nah, karena itu jadi suatu keberatan juga bagi yang mau pergi. Karena untuk anak-anak tidak mungkin pergi sendiri, untuk orang tua juga. Sementara yang membantu itu karena dia bekerja, atau dia jualan, atau dia apa itu. Jadi tolong juga di waktunya itu dimolorkan sedikit, kasih kelonggaran. Ini saran saya, Pak. Sama seperti rumah sakit swasta juga, tolong bantu juga, Pak, untuk demi kesehatan semua bangsa kita ini kan.
Nah, walaupun memang harus mungkin dibayar, tapi untuk meyakinkan si pasien yang biasa berobat di situ, mungkin dia agak ada lebih keyakinan dengan dokter pribadinya gitu. Jadi tolong rumah sakit besar itu juga membantu untuk vaksin. Itu saran saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Palembang sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita bahas kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Suara Sriwijaya masih akan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Ya, dipanggil. Mereka. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar. Maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang aku hibah. Itu nih. Woi kawe. Vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa dah apa? Kita tidak kecil kau nih. Berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Indonesia kuat. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Nah, panggil dulu. Panggil Pak RT aja lah. RT panggil. Agak kunjung. Pasien pertama, Black. Nah, cepat. Tidak apa-apa, Black. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cepat, Black. Tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat kita gendong. Di Sebelah situ. Angkat ke bawah, angkat di vaksin. Kan usah. Masa aku bisa. Iya, kamu yang seperti itu lah. Bicara dong, baliklah. Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awas lah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang meninggal kenyong? Tidak sakit dok ya. Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima
kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai membangun komunikasi melalui vaksinasi gotong royong. Kami masih mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454. Baik, tadi ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami sebelum jeda, meskipun pertanyaannya tadi tentunya tidak tepat, bukan kapasitas Bapak tentunya untuk menjawabnya, tapi terima kasih Bu Ruli sudah bergabung bersama kami terkait jadwal vaksinasi dan juga terkait bagaimana harusnya ada pelaksanaan vaksinasi di rumah sakit swasta begitu ya, Pak Rian ya. Baik, kita akan segera terhubung bersama beberapa narasumber kami. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Pamungkas Tris Hadiatmoko, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. Assalamualaikum Pak Moko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru bisa bergabung karena ada jadwal yang meleset dan tidak dapat ditinggalkan. Selamat bergabung, senang bisa kembali, bisa bertemu dengan kawan-kawan pemirsa di Sumatera Selatan dan di seluruh Indonesia. Baik, Pak Moko. Juga narasumber. Ya, Pak Moko, apa kabarnya Bapak hari ini? Baik, terima kasih doanya. Dan kita juga telah terhubung bersama Ibu Dr. Desi Misnawati MIKOM, Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Palembang. Assalamualaikum Bu Desi. Alhamdulillah sehat, selamat siang. Apa kabar semuanya di Palembang? Izin mengikuti acara ini dari Jakarta. Kebetulan kita ada pelaksanaan Konferensi Nasional Humas dan Munas Perhumas 2021 di Jakarta. Baik, terima kasih Bu Desi sudah bergabung bersama kami meskipun secara virtual, dan kita juga nantinya akan terhubung bersama Bapak Yayan Sofyan, Ketua BPC Perhumas Lampung. Apakah sudah bisa terhubung? Tampaknya masih, ya, sudah terhubung bersama kami Pak Yayan Sofyan dari Ketua BPC Perhumas Lampung. Assalamualaikum Pak Yayan, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih. Apa kabar Palembang? Apa kabar Jakarta? Apa kabar Indonesia? Disatukan sama sehat TVRI. Semuanya. Semua sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Yayan. Hari ini kita sedang membahas mengenai bagaimana membangun komunikasi melalui vaksinasi gotong royong. Ini juga menjadi salah satu tugas bersama bagaimana percepatan vaksinasi di seluruh Indonesia ini bisa menyeluruh dan juga tercapai target. Saya akan minta komentarnya pertama ke Pak Moko. Pak Moko, seperti apa Pak Moko? Bagaimana nih membangun komunikasi melalui vaksinasi gotong royong dan juga bagaimana nih peran Perhumas sendiri? Karena kita ketahui bersama bahwa sosialisasi menjadi salah satu kunci penting bagaimana tercapainya percepatan vaksinasi. Silakan Pak Moko. Terima kasih. Mungkin kita sama-sama ketahui dari COVID itu dampaknya bukan hanya dari virusnya, tapi dari viralnya. Nah, ini yang sebaiknya para praktisi kehumasan di seluruh Indonesia harus bisa mengkomunikasikan, harus bisa merumuskan bagaimana komunikasi yang mudah dicerna, nyaman, termasuk bagaimana partisipasi itu bisa meningkat dari yang gotong royong mendampingi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya bertemu dengan beberapa daerah yang saya kunjungi, banyak ternyata yang masih tidak bisa optimal karena masalah persepsi mengenai vaksin. Nah, satu masalah vaksin ini yang harus dijelaskan kepada publik oleh seluruhnya, tidak hanya bisa tergantung pemerintah, tapi seluruh unsur, termasuk para insan kehumasan, termasuk juga bagaimana mempercepatnya ini dengan vaksin gotong royong. Mungkin itu selintas. Monggo kalau mungkin ada kawan-kawan dari Perhumas ataupun tokoh komunikasi bisa menceritakan bagaimana harus dibangun komunikasi yang sehat, kebijakan publik yang baik mengenai vaksin, kemudian juga vaksin gotong royong. Walaupun Indonesia sekarang alhamdulillah banyak dipuji, namun kita harus terus waspada dan kita meningkatkan tingkat vaksinasi di seluruh pelosok Indonesia secara merata. Baik. Silakan Bu. Pak Moko, ini juga menarik bahwa tadi sudah sempat disinggung juga mengenai mengapa target belum juga tercapai hingga saat ini adalah bagaimana masih ada keraguan dari masyarakat begitu untuk dilaksanakannya vaksinasi ini. Sebenarnya apa yang harusnya ataupun sudah dilakukan oleh Perhumas sendiri tentunya untuk berpartisipasi katakanlah seperti itu dalam menyadarkan masyarakat bahwa ini ada vaksinasi, salah satunya adalah vaksinasi gotong royong dan juga mempunyai
mempunyai peran yang tentunya sangat besar untuk percepatan vaksinasi yang ada di Indonesia, Pak Moko. Di Perhumas sendiri sebenarnya ingin mengajak seluruh kehumasan untuk mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan secara vaksin. Kami ada gerakan Indonesia Bicara Baik, kemudian setiap daerah ini diinisiasi oleh Ibu Desi selaku BPG dan Palembang dan Pak Yan dari Lampung berkolaborasi. Mungkin tidak selalu melulu kalau kehumasan itu artinya berkomunikasi melalui media, namun bentuk-bentuk kolaborasi seperti hari ini dengan forum CSR, dengan Pemda, dengan pengusaha atau perusahaan swasta, dengan TVRI, dengan organisasi Perhumas Muda ataupun kampus-kampus, inilah bagian bahwa yang namanya kehumasan tidak selalu melulu hanya tulisan di media, di medsos dan sebagainya. Namun bentuk kolaborasi ini adalah bagaimana menjadikan vaksin ini gerakan nasional yang harus didukung dan harus disukseskan. Baik itu yang disediakan oleh pemerintah dan pada akhirnya nanti adalah vaksin gotong royong untuk menunjang yang percepatan dari vaksinasi untuk mencapai immunity herd-nya. Silakan itu aja, Bu. Baik, saya akan ke Ibu Desi. Ibu Desi, kalau untuk di Kota Palembang sendiri seperti apa, Ibu? Katakanlah kesadaran masyarakat yang kita ketahui bersama bahwa di Kota Palembang sudah cukup baik begitu, dan kita ketahui bersama bahwa di Sumatera Selatan untuk yang tertinggi adalah Kota Palembang pemegang tertinggi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, kalau secara garis besarnya apa yang sudah dilakukan tentunya Perhumas Palembang dalam hal ini untuk mendorong percepatan vaksinasi, khususnya vaksinasi gotong royong ini? Salah satu yang dilakukan oleh Perhumas Palembang, BPC Perhumas Palembang, khususnya dalam hal ini yang dilaksanakan langsung oleh Perhumas Muda Palembang, vaksin gotong royong ini adalah salah satu menjadi kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat meningkatkan masyarakat Sumatera Selatan Palembang, khususnya dalam melaksanakan vaksinasi. Kalau kita lihat namanya saja vaksin gotong royong ya, tapi kalau kita lihat dari tinjau dari komunikasinya bahwa gotong royong itu adalah merupakan kegiatan yang menggambarkan interaksi kerjasama, baik itu dari masyarakatnya terhadap pemerintahannya, kemudian kalau dalam hal ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh BPC Perhumas Palembang dan BPC Lampung, kemudian dilingkup melalui BPP Perhumas Indonesia yang berada di Jakarta. Jadi secara umum langkah-langkah atau pelaksanaan yang dilakukan oleh Perhumas Muda ini adalah bagaimana salah satu untuk mengembangkan bahwa dengan gotong royong, dengan mengkomunikasikan gotong royong, maka kita melakukan pekerjaan itu secara bersama dan juga akan menjadikan suatu kegiatan yang dilakukan bersama dalam membangun dan mengkomunikasikan tentang vaksin gotong royong ini. Ini juga lingkup dengan kegiatan yang dilaksanakan di Perhumas Indonesia, bagaimana saat ini kita untuk melakukan selalu berkolaborasi, inovasi, dan bekerja sama dengan seluruh baik itu instansi pemerintah maupun masyarakat dan juga BPC Perhumas Indonesia. Demikian, Mbak. Ya, saya akan ke Pak Yayan. Pak Yayan ada sebagai Ketua BPC Perhumas Lampung. Pak Yayan, apa yang sudah katakanlah BPC Perhumas Lampung ini lakukan begitu tentunya untuk percepatan vaksinasi gotong royong yang kita ketahui bersama, ini data menyebut bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi yang sampai saat ini pencapaian vaksinasinya masih tergolong rendah. Komentarnya seperti apa, Pak Yayan? Apa yang sudah dilakukan Perhumas Lampung? Baik, terima kasih banyak Ibu. Yang pertama, sesuai dengan peran dan fungsinya bahwa Perhumas adalah bagian dari masyarakat komunikasi, khususnya para praktisi humas yang punya tanggung jawab untuk sama-sama mensosialisasikan terkait dengan program vaksin yang sedang didorong terus sama pemerintah. Betul bahwa sebelumnya memang Lampung sempat menduduki peringkat paling Halo, Pak Yayan?
Pak Yayan, mohon maaf suaranya tidak bisa didengar di studio kami, Pak Yayan. Baik, tampaknya tidak sedikit ada gangguan, Pak Yayan. Sedikit ada gangguan koneksi antara kami dengan Ketua BPC Perhumas Lampung, Bapak Yayan Sofyan, masih menunggu koneksi. Saya sembari menunggu koneksi kembali terhubung. Halo, ya? Ya, saya akan kembali ke Pak Moko. Pak Moko, kalau misalnya melihat tadi menarik bahwa Bapak tadi sudah sempat menyinggung mengenai bahwa Perhumas ini meskipun namanya Perhumas atau Perhimpunan Humas, tapi sebenarnya saat ini tidak hanya melulu yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan kehumasan. Nah, apakah ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman Perhumas, Bapak, kemudian juga gebrakan yang baru begitu, karena memang berbicara tentang Perhumas tidak hanya kehumasan, tetapi salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan bentuk nyata untuk negeri ini. Seperti apa, Pak Moko? Baik, karena Pak Yayan tadi ada gangguan komunikasi, mungkin saya sampaikan bahwa di era Humas 4.0 atau Humas yang masa depan itu tidak semata-mata lagi urusannya hanya dengan media, tidak semata-mata lagi dengan media monitoring, press conference dan sebagainya. Dituntut adalah pemahaman mengenai kemajuan teknologi, termasuk bagaimana para humas itu melakukan adjustment atau adaptasi. Kemudian juga perlunya kolaborasi, sehingga seorang humas, nah ini juga saya sampaikan juga apa yang sudah dilakukan oleh TVRI, bahwa semuanya eranya sekarang sudah masuk pada era kolaborasi. Nah, bentuk-bentuk dari kolaborasi ini akan mengasah, menguatkan apa yang menjadi target maupun tujuan. Kalau kita menginginkan Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia lebih sehat, lebih kuat membangun perekonomiannya, tentunya bentuk-bentuk kolaborasi ini harus didukung dan dikomunikasikan. Pelajaran apa lesson learn dari sebuah kolaborasi ini harus dikomunikasikan. Jadi komunikasi tidak hanya saklek menyampaikan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu kolaborasi. Saya berterima kasih kolega saya di TVRI sebagai lembaga penyiaran publik ini bersedia berkolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, fungsinya untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan komunikasi mengenai vaksin. Jadi angle-nya adalah bagaimana sebuah kolaborasi dilakukan, dan itu harus dilakukan komunikasinya, sehingga orang akan berpikir bahwa cara yang terbaik untuk mencapai tujuan sekarang paling efektif dan efisien adalah kolaborasi. Jadi ini makna dari kegiatan bersama antara salah satunya forum CSR, kemudian saya dengar BPC Lampung, BPC Perhumas Palembang, kemudian ada perusahaan startup Coca-Cola, ada Pemda, ada Perhumas Muda. Ini contoh-contoh kolaborasi yang akan membawa keberhasilan dan memajukan Indonesia. Dan ini sekali lagi harus dikomunikasikan. Peran ahli humas adalah bagaimana mengkomunikasikan sebuah angle dari kolaborasi. Dan TVRI mudah-mudahan bisa turut berperan serta sebagai lembaga penyiaran publik yang terbesar di Indonesia, lembaga penyiaran terbesar dengan jangkauan seluruh Indonesia yang hari ini di streaming secara nasional dan maupun siaran Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagaimana kolaborasi dan bagaimana mengkomunikasikan. Baik, saat ini yang sedang dipersiapkan adalah kolaborasi vaksinasi gotong royong seperti itu ya Pak Moko ya. Selanjutnya apalagi yang sudah dipersiapkan, tentunya yang sudah dipersiapkan langkah-langkah berikutnya yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman Perhumas untuk yang sudah dipersiapkan untuk Indonesia ini Pak Moko. Nanti kawan-kawan saya, kolega saya dari BPC Palembang, Mbak Desi dan Pak Yayan bisa menjelaskan bahwa sebenarnya kekuatan Perhumas itu mirip TVRI, ada di berapa belas atau berapa puluh dari cabang. Itulah cabang yang harus di empower, seperti TVRI sekarang menguatkan peran stasiun lokalnya yang ada di 31 provinsi dengan kearifan lokalnya, dengan topik-topik lokalnya, dengan keahlian para ahli lokalnya. Nah ini mirip dengan TVRI, Perhumas ke depan juga akan menguatkan para cabangnya, para BPC-nya, sehingga nantinya bersama-sama dengan Perhumas secara keseluruhan membangun Indonesia, menguatkan secara merata semua kegiatan. Hari ini vaksinasi, banyak sekali kami melakukan konvensi, kami melakukan penerbitan jurnal, kami melakukan dialog, dan kami bagian dari upaya untuk membuat sebuah kebijakan kehumasan. Itu dari Perhumas pusat. Nah, monggo ini daerah-daerah
Justru ini yang akan termasuk hari ini kerjasama TVRI dan BPC Palembang itu salah satu penguatan dari kawan-kawan yang di daerah dan yang punya keahlian dan kearifan lokal. Baik, saya akan mencoba kembali menghubungi Pak Yayan Sofyan, Ketua BPC Perhumas Lampung. Pak Yayan? Ya, Pak Yayan tadi sempat terputus, seperti apa Pak Yayan langkah yang sudah dilakukan Perhumas BPC Perhumas Lampung? Tentunya kita ketahui bersama bahwa artinya punya tugas berat juga karena capaian vaksinasi di Lampung saat ini juga masih relatif rendah. Bagaimana BPC Perhumas Lampung ini bisa memiliki peranan yang menjalankan peranannya juga, salah satunya untuk bicara baik, mengatakan bahwa vaksinasi, salah satunya vaksinasi gotong royong ini merupakan salah satu langkah konkret untuk percepatan vaksinasi yang menyeluruh. Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih. Awalnya memang beberapa bulan lalu kita sempat mendapat poin kita ada vaksin di capaian vaksin terendah. Tapi alhamdulillah di minggu ini dari laporan yang disampaikan beberapa minggu lalu di salah satu stasiun TV terstate bahwa ada 15 provinsi yang masih capaian cukup rendah. Di Sumatera ini ada 4, yang pertama adalah di Sumsel, yang kedua di Sumbar, kemudian di Aceh dan juga di Riau. Berdasarkan hal tersebut dan belajar dari apa penanganan yang sudah kita lakukan dan bagaimana peran Perhumas, ini adalah kita mengajak membangun kolaborasi para stakeholder terkait di setiap daerah. Dan dalam hal ini kita juga berkolaborasi dengan BPC Perhumas Palembang untuk bagaimana kita bisa bekerja sama seperti halnya di BPC Lampung, kita sama-sama saling menginfluence dan sama-sama saling memberikan penguatan, membangun kolaborasi. Terima kasih juga buat CSR Forum Kesos, kebetulan ada ketuanya, ada Pak Rian, yang juga adalah Waketum CSR Forum Nasional, yang juga hadir dan punya semangat yang sama dalam rangka melakukan upaya percepatan pembentukan herd immunity bagi masyarakat, khususnya di Sumsel ya Pak Rian, karena bagaimana juga apa yang kita lakukan hari ini, kolaborasi yang digagas oleh BPP Perhumas untuk bagaimana membangun yang namanya beradaptasi, melakukan inovasi, dan juga berkolaborasi, ini kita bisa wujudkan. Jadi tidak hanya sekedar campaign di ranah media, tapi juga bagaimana kita melakukan kampanye dan kita memberikan semacam contoh-contoh. Karena ini adalah semangatnya Perhumas bicara baik dan kita kolaborasi dengan CSR Forum, responnya cukup bagus. Karena bagaimanapun juga ketika herd immunity sudah dibentuk, kita semua punya kepentingan untuk bagaimana melakukan upaya percepatan pemulihan ekonomi. Seperti itu Ibu. Baik, saya akan kembali ke Ibu Desi. Ibu Desi, kalau berbicara mengenai kolaborasi dan juga tadi Pak Moko sudah menyinggung mengenai kearifan lokal, nah yang ditawarkan dari BPC Perhumas Palembang seperti apa, Bu Desi? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kearifan lokal, gotong royong itu merupakan kearifan lokal yang menjadi inti dari interaksi kegiatan kehidupan manusia di seluruh Indonesia, dari Sabang maupun sampai Merauke gitu ya. Jadi gotong royong adalah salah satu usaha bagaimana kita membangun, membesarkan kegiatan vaksinasi ini melalui kolaborasi. Karena tanpa adanya gotong royong dan kolaborasi dalam menghadapi, kalau boleh dikatakan sekarang ini adaptasi di kebiasaan baru, itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Karena pada dasarnya sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri gitu, kita harus bersama, kita harus berinteraksi, kita harus berbagi, kita harus saling memberi, saling meninformasikan dalam langkah menuju Indonesia bicara baik. Apapun yang kita berikan itu adalah sesuatu hal yang nyata, fakta, dan realita. Seperti yang disampaikan Mas Yayan tadi bahwa kita nggak hanya campaign tentang bagaimana inovasi, adaptasi, kolaborasi, tapi sekarang kita buktikan melalui forum bersama forum CSR Sumsel. Terima kasih Mas Rian sudah bergabung dan berkolaborasi bersama kami. Juga Mas Yayan yang selalu menginspirasi kita semua untuk bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini sehingga ide-ide brilian dari Perhumas Muda Palembang itu bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini mereka berkreativitas dengan apa yang mereka miliki gitu ya. Kemudian untuk Pak Moko yang selalu memotivasi kami seluruh BPC Perhumas yang ada di Indonesia, terima kasih.
Ini adalah salah satu bagaimana kita melaksanakan membangun Indonesia dengan semangat gotong royong. Sebagai salah satu gerakan nasional revolusi mental melalui vaksinasi gotong royong di Sumatera Selatan. Demikian, Mbak. Iya, Pak Rian, ini kolaborasi menjadi salah satu kata kuncinya. Tadi juga Pak Moko sudah menyinggung mengenai kolaborasi yang menjadi salah satu daya usung begitulah yang ditawarkan oleh Perhumas. Komentarnya seperti apa? Iya, memang kolaborasi ini hal yang sangat meringankan. Yang namanya gotong royong, sama-sama berkolaborasi, siapa melakukan apa, gitu kan. Nah, kalau Perhumas melakukan komunikasi, melakukan informasi, melakukan kegiatan, mengedukasi masyarakat juga, itu hal yang sangat baik. Nah, sebenarnya hal positif yang dilakukan di saat ini, Indonesia saat ini, seharusnya informasi-informasi yang memotivasi masyarakat, kemudian menginformasikan hal-hal yang positif tentang vaksinasi, sehingga kalau kita gambarkan dengan masyarakat, digambarkan dampak dari vaksinasi itu apa, kita bisa lagi bersama-sama walaupun dengan prokes kesehatan, kemudian memotivasi masyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tetap mengacu kepada prokes, sehingga yang bisa kita gambarkan ke masyarakat tadi bahwa dengan adanya vaksinasi, dengan adanya prokes, kita masih bisa bersama, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Apa yang disampaikan oleh Kang Yayan tadi, kalau saya manggilnya Kang Yayan, apa yang disampaikan Kang Yayan tadi, kalau sudah aktivitas ini sudah berjalan dengan baik, vaksinasi sudah berjalan dengan baik, masyarakat ini mempunyai herd immunity tadi, aktivitas kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat, pergerakan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kolaborasi siapa melakukan apa. Perhumas sudah melakukan tugas dari kehumasan, informasi dan komunikasi. Kemudian anak-anak Perhumas muda melakukan kegiatan dan menginformasikan. Forum CSR mendorong perusahaan untuk memberikan sumbangsi yang berkontribusi dalam penyediaan vaksinasi, baik itu dari perusahaan maupun dari rumah sakitnya. Nah, di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perhumas dan inisiasi Perhumas dan Forum CSR itu kan banyak melibatkan berbagai pihak. Misalnya Coca-Cola menyediakan vaksinnya, kemudian Siloam itu menyelenggarakannya untuk tenaga kesehatan dan lain-lain. Perhumas sebagai melaksanakan Perhumas muda sebagai EO-nya, kira-kira seperti itu. Kemudian perhimpunan, asosiasi ataupun komunitas lain itu menggerakkan masyarakat, mendorong masyarakat, menyampaikan masyarakat untuk kepesertaannya. Gitu ya. Kemudian TVRI menyampaikan informasinya, memberitakannya dan lain-lain sebagainya. Ini kan pekerjaan yang memudahkan. Coba kalau Kang Yayan sendiri, misalnya Perhumas Lampung bergerak sendiri, mulai nyari vaksinnya, mulai menghubungi misalnya rumah sakitnya dengan bergerak sendiri, pasti akan capek dan kurang informasi itu tidak betul-betul tidak bisa bisa kuat ya. Nah, dorongannya tidak begitu kuat, tapi kalau dengan kolaborasi semuanya menjadi ringan dan saling bahu membahu, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Moko komentarnya seperti apa, Pak Moko? Iya, Pak Moko komentarnya silakan. Baik Pak, baik Mbak, bahwa kami menekankan kembali ke depannya. Saya menitipkan juga, saya ucapkan terima kasih kepada DPRI Sumsel bisa memotori lagi peran sebuah media ini menjadi fungsi komunikasi yang baik dan sehat. Secara konten silakan nanti mungkin kawan-kawan kehumasan dalam Perhumas banyak sekali strategi-strategi kehumasan 4.0 yang sekarang sudah jauh berbeda dari forum CSR dan sebagainya. Jadi rasanya forum-forum seperti inilah yang diharapkan dan jangan hanya berhenti sampai di sini. Mungkin hari ini vaksinasi, mungkin besok mengenai penghijauan, besok lagi mengenai kesehatan, besok lagi mengenai perlindungan dari pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi forum-forum seperti inilah untuk kolaborasi dan tentunya Perhumas bisa berperan karena semuanya adalah memerlukan sebuah strategi komunikasi, pengemasan komunikasi setiap konten yang mau disampaikan. Kira-kira gitu tanggapan saya. Terima kasih juga dari Forum CSR ya. Mudah-mudahan bukan hari ini aja, awal dan akhir Pak. Bisa bekerja sama, insya Allah TVRI sebagai lembaga penyiaran publik
yang dimiliki oleh negara dan siap untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang maupun PP 13 peran-peran mengenai TVRI sebagai informasi yang sehat, hiburan yang membangun, yang bermartabat, memperkaya budaya dan beberapa hal lain yang diemban oleh TVRI. Baik, Ibu Desi, Bu Desi. Ya, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement dari Ketua BPC Perhumas Palembang, tentunya terkait bagaimana membangun komunikasi melalui vaksinasi gotong royong ini. Silahkan, singkat saja Ibu, silahkan. Baik, kegiatan vaksinasi ini mungkin bukan hanya kita lakukan di bagian dari komunitas, tapi juga mungkin dari masyarakat yang lainnya dalam hal ini generasi-generasi muda, lebih untuk bagaimana mengkomunikasikan, terus bagaimana mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi agar hari ini dan ke depan masyarakat Sumatera Selatan tetap melaksanakan kegiatannya sehari-hari, terus tetap sehat dan terus tetap untuk membangun dan mengembangkan Sumatera Selatan, khususnya Palembang, menjadi provinsi yang unggul dan gemilang. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Desi, dan saya minta closing statement dari Pak Yayan Sofyan, Ketua BPC Perhumas Lampung. Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi peran generasi muda, khususnya dari Perhumas Muda BPC Palembang. Ini luar biasa. Satu gagasan yang dilemparkan oleh Ketua kami dari BPP, Pak Moko, terima kasih. Ini disikapi dengan gerakan yang cepat, kolaborasi yang luar biasa. Perhumas Lampung, Perhumas Palembang, CSR Forum, kemudian TVRI, dan teman-teman asosiasi dan komunitas yang lain, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan gerakan yang kita lakukan pada tanggal 18 nanti ini akan memiliki nilai manfaat dalam rangka percepatan herd immunity dan pemulihan ekonomi, sehingga Palembang bisa kembali tumbuh bersama dengan kawasan lainnya di Sumatera dalam rangka percepatan dan pemulihan ekonomi ini. Tetap semangat bersama dengan TVRI. Sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Yayan Sofyan. Saya minta closing statement-nya dari Pak Moko. Silakan Pak Moko. Saya ulangi lagi bahwa kami berharap kolaborasi yang dimotori oleh Perhumas, Forum CSR Forum dan TVRI menjadi dan komunitas yang lain menjadi titik balik, bisa memulai kegiatan-kegiatan yang lainnya, tidak hanya vaksinasi yang gotong royong adalah suatu hal yang sangat baik dan sangat dibutuhkan, namun efek-efek dari pandemi COVID masih banyak, meningkatkan perekonomian, menguatkan kesehatan secara umum, melakukan edukasi, masih banyak sekali. Mari kita bergandengan tangan, dan terima kasih kepada kolega saya, Pak Kostanya yang luar biasa. Silakan dirintis dan diinisiasi dengan semua forum yang ada sebagai bentuk perwujudan bagi lembaga media publik yang milik negara harus bertanggung jawab terhadap keadaan bangsa. Baik, terima kasih Pak Moko, terima kasih Pak Yayan, dan juga terima kasih Bu Desi yang sudah terhubung bersama kami secara virtual. Terima kasih sekali. Kami juga menyampaikan informasi bahwa akan dilaksanakan vaksinasi gotong royong yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dari pukul 8 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertepat di stasiun TVRI Sumatera Selatan yang merupakan inisiasi begitu ya Pak ya, antara Perhumas dan juga Forum CSR. Baik, terima kasih sekali Pak Dian sudah bergabung bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Akhirnya saya Wimaya Serosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.